Kenalkan, nama saya Vianus. Saya seorang suami dengan satu orang anak. Sekarang saya masih bekerja. Pertama-tama saat saya sedang berolahraga, saat itu saya sedang bermain badminton dengan teman-teman. Ya. Pada saat saya bermain badminton itu tiba-tiba kok saya merasa sesak dan napas saya, jantung saya berdebar-debar. Ya. Kemudian saya berhenti ya, karena memang lagi masa COVID. Besoknya saya tes COVID, ternyata negatif semua. Sehingga saya kontrol ke dokter. Tadinya mulai ke dokter umum, ya. Kemudian dari dokter umum di refer ke dokter jantung, ya. Dari dokter jantung itulah tahu bahwa ada kebocoran di katup jantung. Sebenarnya kalau masalah jantung itu saya sudah mengalami pembengkakan jantung itu sejak kelas 5 SD. Tapi selama ini nggak ada masalah, ya. Sampai saat olahraga saat itu. Gitu. Itu di bulan Januari tahun 2021. Kalau riwayat dari keluarga nggak ada, ya. Sebenarnya saya mengalami sakit jantung ini namanya tuh katanya jantung rematik jantung, ya. Pada saat itu ada pertunjukan di satu stadion, ya. Saya nonton hujan-hujan, kemudian pulang saya demam dan mulai terkena rematik sehingga terserang ke katup jantungnya seperti itu. Tadinya saya biasanya rutin check up jantung, ya, ke salah satu dokter yang merawat saya dulu waktu kecil. Tapi setelah dokter itu meninggal, saya juga bingung mau kemana lagi itu. Akhirnya waktu teman saya pulang dari Malaysia, dia ngajak saya ke sana. Nah, sejak 2016 itu, setelah dokter jantung yang merawat saya sejak kecil itu meninggal, ya tiap tahun saya rutin kontrol ke sana, ya. Sehingga terjadilah kejadian pada saat olahraga itu jantung saya sesak, kemudian ke rumah sakit, dari rumah sakit direfer ke dokter jantung. Saat itu ke dokter jantung, saya juga nggak tahu, ya, dokter jantung mana. Kebetulan teman-teman ada yang dokter juga, ya, di rumah sakit yang saya periksa ini, dia mereferkan dokter Jeffrey, ya. Nah, dari dokter Jeffrey itu diperiksalah ulang, ya. Nah, setelah hasil periksa ulang itu dipastikan bahwa saya mengalami kebocoran di katup jantung, ya. Katup jantungnya mengeras sehingga nggak mau menutup, sehingga darah tuh membalik kembali, gitu. Nah, kemudian dari situ, tadinya saya nggak percaya, masa itu, ya. Nah, hasilnya itu juga karena ini menyangkut organ vital, ya. Saya juga takut sekali, ya. Wah, disuruh operasi, ini operasi kan bukan operasi kecil, ya, ini operasi besar, gitu loh. Sehingga saya cari second opinion ke dokter yang lain, ke rumah sakit yang lain, termasuk salah satunya ke dokter yang rutin di Malaysia, yang rutin saya cek jantung ke sana, ya. Di sini juga ada, di rumah sakit sini juga ada salah satu dokter yang saya kira ya dikenal lah sebagai dokter jantung, ya. Nah, dari dokter jantung itu memang hasil yang didapat dari rumah sakit jantung diagram itu betul sama, dan ya. Dan saat itu dokter Jeffrey menyarankan untuk segera dioperasi. Cuman karena ini merasa operasinya menyangkut masalah katup, ya. Saya tanya ke dokter Jeffrey, referensinya siapa? Nah, referensinya itu dokter Heston. Nah, dari situlah saya mulai mengenal dokter Heston, ya. Pada saat konsultasi dengan dokter Heston, memang dokter Heston menyarankan untuk segera dioperasi, ya. Jadi memang sama dengan pendapat dokter-dokter yang lain yang saya mintakan second opinionnya, bahwa selagi jantungnya masih sehat, masih kuat, ini
ya segera jalanin operasinya, sehingga untuk kemungkinan pemulihan itu juga lebih besar, lebih cepat seperti itu. Ya, itulah awal perkenalan saya dengan Dr. Heston. Pada saat sudah divonis bahwa itu akan harus dioperasi, katupnya tuh harus diganti. Jadi pilihannya itu ada dua, ya. Yang pertama itu adalah bio, ya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan mekanik, ya, yang metal, ya. Nah, karena umur saya itu masih sekitar 50-an, jadi oleh Dr. Heston disarankan menggunakan metal atau mekanik, ya. Memang ada baik dan ada buruknya, ya. Dan karena menyangkut umur yang masih 50-an, disarankan dengan mekanik itu agar karena fungsinya itu lebih lama daripada menggunakan bio, ya. Kalau bio itu kan antara 8 sampai 12 tahun, ya. Ya, itu tergantung hasil pengecekan tiap tahun. Ya, kalau memang fungsi sudah mulai menurun harus diulang, ya. Diganti kembali. Tapi kalau mekanik sekali dipasang bisa sampai bertahan seterusnya. Ya, cuman efeknya harus menginum pengencer, nggak boleh darah tidak boleh kental. Ya. Nah, pada saat akan dioperasi itu saya takut sekali, ya. Sehingga cari tanya teman-teman semua, ya teman-teman yang sudah mengalami operasi, ya. Kebetulan juga ada beberapa teman yang sudah mengalami operasi juga, ya, yang mereka, ya, tapi mungkin karena usia mereka sudah 70-an, ya, mereka dioperasi dengan bio, ya. Bio menggunakan katup dari jantung babi, ya. Nah, itu ya umur 80-an aja bisa berhasil, ya. Ya, satu 70-an, satu 80-an, ya. Nah, sehingga itu timbullah keberanian saya. Wah, kalau 70-80-an aja berani nggak apa-apa, saya masih 50-an masa nggak berani, seperti itu, ya. Ya udah, akhirnya ya saya urus asuransinya, selesai asuransi oke, setuju, klaimnya disetujui. Nah, itu mulai prosesnya operasi kemudian. Ya, saya sekarang udah membaik. Nah, setelah menjalani proses operasi, kemudian masuk ke masa pemulihan. Nah, dalam masa pemulihan itu ada beberapa latihan-latihan, seperti latihan pernapasan dan lain-lain, yang kemudian mulai lagi olahraga ringan, ya, sehingga sekarang juga ya saya sudah berani olahraga kembali. Tapi ya memang disarankan yang high impact itu sudah dikurangin. Kalau dulu kan saya senangnya tuh renang, tenis, badminton, ya pingpong. Sekarang yang hanya berani pingpong sama berenang, ya. Jadi badminton dan tenis itu udah di stop, ya. Ya, sama ya jalan, ya rutin jalan seperti itu. Saya puas sekali dengan apa yang saya alami selama masa perawatan di Rumah Sakit Jantung Diagram. Dan perawatnya juga ramah, baik, ya. Kemudian apa yang dibutuhkan segera ditanggapi, ya, cepat responnya, ya. Bahkan sampai saat-saat kontrol itu juga sebenarnya belum waktunya, karena pada saat kontrol 3 bulan, pada saat 1 bulan tuh, ya, karena saya nggak terbiasa, ya, karena bekas operasi itu mungkin setelah 1 bulan tuh mulai terjadi sambungannya mulai bersatu gitu, seperti ada yang menarik gitu, rasanya kok nggak enak dadanya gitu. Ya, saya khawatir. Kemudian akhirnya saya telepon ke rumah sakitnya, dibantu oleh suster, ya, yang ada satu suster yang rajin sekali, ya. Kalau ada apa-apa tuh dia minta, udah hubungin saya aja, nanti saya bantu, ya. Nah, itu yang sering membantu saya seperti itu, ya. Jadi saya ya puas lah dengan hasil, ya, di Rumah Sakit Diagram ini, ya. Selama ini nggak ada kendala. Ya, kalau merasa ada gejala-gejala yang nggak enak, ya jangan kita berbuat kesimpulan sendiri. Oh, masuk angin, ya. Kemudian berusaha berobat sendiri, ya sebaiknya diperiksa seperti itu, ya. Ya, mungkin ada yang penyakit yang kita nggak tahu, ya. Mungkin ada riwayat jantung yang awalnya dia nggak tahu seperti itu.
Ya, semakin cepat diketahui gejalanya tuh dengan itu semakin cepat bisa diambil tindakan untuk pengobatannya.